media dakwah dan educase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Masjid Nur Setiasih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah kembali bertemu dengan Ramadan tahun 1446 Hijriyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Para pemirsa Jamaah Masjid Nur Setiasih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan terambil kata dari Ramadha yarmadhu atau Ramadha yarmidhu. Ramadha itu artinya sama seperti ketika dalam kondisi kering, lalu debu di mana-mana, lalu turun hujan, lalu dari hujan itu kemudian menyapu bersih dari debu-debu yang sudah sedemikian lama, maka itulah Ramadan, menghapus debu-debu yang sudah sedemikian lama, sama seperti menghapus dari dosa-dosa yang telah lalu. Para pemirsa Nur Setiasih yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, ada juga yang mengartikan Ramadan itu seakar kata atau semakna dengan bulan pembakaran. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu Nabi berpesan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janji Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siangnya kita berpuasa, lalu kemudian kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malamnya kita isi dengan qiyamul lail. Maka oleh karena itu Baginda Rasul menyatakan, memberikan sabdanya kepada kita, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siangnya kita berpuasa, maka malamnya kita isi dengan qiyamul lail. Man qama Ramadan, siapa yang malamnya mendirikan salat dengan landasan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Para pemirsa Nur Setiasih dimanapun Anda berada, maka oleh karena itu Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk menjalankan syariat berpuasa ketika Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berada di Madinah. Tepatnya di tahun kedua hijrahnya Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, turunlah perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Ayat yang populer yang insyaallah kita sudah hafal semua, kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menarik para pemirsa Nur Setiasih yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, Allah mengawali dengan harfun nida, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina. Yang dipanggil oleh Allah adalah alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman dimanapun kalian berada,
yang jauh, yang dekat, yang jauh sekalipun Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Baik orang yang memiliki keimanan yang sedikit, yang setengah habis, atau bahkan keimanan yang kuat, Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu untuk menjalankan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata puasa yang disyariatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam sampai hari ini bukan hanya puasanya seperti umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata syariat puasa berdasarkan ayat ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu juga menjalankan ibadah puasa. Kita kenal bagaimana puasanya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, yang sebelum syariat puasa datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul menjalankan 3 hari dalam setiap bulannya, tanggal 13, 14, 15, atau yang kita kenal dengan ayyamul bid, seperti puasanya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ada juga kita mengenal puasanya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam menjalankan syariat puasa 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam syariat Nabiullah Musa berpuasa. Lalu setelah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ada pula nabi yang lain yang kita kenal sampai sekarang, puasa Nabi Daud. Ada 1 hari puasa, besoknya tidak, sehari puasa, besoknya tidak, dan seterusnya. Itulah puasa yang kita kenal sampai hari ini, dikenal dengan puasa Nabi Daud. Atau bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pesannya, sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian pasti akan mendapatkan kesehatan baik dari sisi lahiriah maupun sehat dari sisi batiniah. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan mendapatkan kesehatan. Oleh karena itu, para pemirsa Nur Setiasi dimanapun Anda berada, orang yang berpuasa maka dia akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hidupnya, beliau tidak pernah mengalami sakit kecuali hanya sekali jelang ajalnya beliau mengalami sakit keras, demam, sehingga kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan hidupnya, setidaknya dalam sepekan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita puasa Senin, di hari Senin dan di hari Kamis. Ketika ditanya baginda Rasul, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yauma wulidtu. Kenapa aku berpuasa di hari Senin? Karena di hari Senin itu aku dilahirkan, maka aku berpuasa, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya hari Senin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan juga puasa hari Kamis. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Kamis? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahukah kalian, kata Rasulullah, bahwa amalan manusia di dalam setiap pekan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata Rasulullah, di setiap hari Senin malam, di setiap hari Kamis malam Jumat itu kemudian amal-amal seorang hamba dilaporkan kepada Allah, dan aku senang, kata Rasulullah, ketika amal-amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Para pemirsa Nur Setiasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu puasa kita adalah puasa mengikuti syariat-syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus seperti mengikuti juga syariat-syariat dari umat-umat terdahulu dan nabi-nabi terdahulu. Ada 2 pesan penting yang Allah ingin sampaikan melalui ayat puasa
setidaknya kita menemukan dua redaksi yang berbeda ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memahami atau memberikan pemahaman terkait puasa. Yang pertama adalah Allah menggunakan redaksi as-siyam. Yang kedua, Allah menggunakan redaksi saum. Redaksi as-siyam setidaknya terulang 80 kali lebih. Di antaranya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga menjalankan ibadah atau syariat puasa agar kamu memperoleh derajat orang-orang yang bertakwa. As-siyam di sini maknanya kata ahli tafsir, makna puasa secara syariat. Apa itu puasa secara syariat? Menjalankan ibadah puasa, menahan dari makan dan minum, menahan dari gejolak nafsu, menahan dari berbagai yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Inilah puasa secara syariat. Banyak di antara kita bisa jadi tingkatan puasa kita masih puasa pada tingkatan syariat. Kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab monumentalnya Ihya Ulumuddin, setidaknya puasa itu dibagi kepada 3. Ada puasanya orang awam, ada puasa am, ada puasa khas, dan ada puasa khawasul khawas. Ada puasa am, puasanya orang yang awam. Bisa jadi inilah yang dimaknai sebagai puasa masih dalam kategori syariat tadi, hanya menahan makan, minum, dan membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Inilah puasa yang dijalankan oleh mayoritas atau secara kebanyakan manusia, sehingga dia puasa tapi korupsi jalan, dia puasa tapi tidak memiliki kepekaan sosial, dia puasa tapi mulutnya tidak pernah dia puasakan, dia puasa tetapi masih mencaci maki orang. Inilah masih dalam kategori Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali, puasanya orang awam. Lalu ada puasa khas, puasanya orang yang khusus, mungkin di atas orang yang awam. Dan puasa yang paling baik adalah puasanya khawasul khawas, puasa yang bukan hanya menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tetapi mampu memuasakan seluruh anggota badannya. Inilah makna puasa dalam redaksi yang kedua di dalam Al-Quran, yaitu saum. Misalnya terulang di dalam surah Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku bernadar kepada Allah saum, karena inni nadartu lirrahmani sauman, maka oleh karena itu aku berpuasa. Jadi bukan hanya berpuasa secara syariat, tetapi bagaimana puasa memiliki dampak yang positif terhadap perbaikan diri, terhadap perbaikan keluarga, terhadap perbaikan bangsa. Karena puasa kita bukan hanya puasa secara syariat, tetapi puasa kita mampu kita aktualisasikan dalam amalan sehari-hari kita, dalam artian puasa secara hakikat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita termasuk seperti ayat dari puasa itu. Tujuan dari puasa kita membentuk pribadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia TV, media dakwah dan educase.